Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra dari Teknik Elektro Industri D4 dengan NIM 201301006. Di sini saya akan mewawancarai teman saya terkait dengan bagaimana rasanya kuliah online dan apa saja kendalanya. Dan di sini saya sudah bersama teman saya, yaitu bernama Alan Iksan Permadi. Dan untuk perbandingan, di sini teman saya berasal dari kampus yang berbeda. Jadi di sini untuk menyamakan apakah sama rasanya gitu, kayak kendala atau kesusahan mahasiswa di universitas lain maupun di universitas milik saya gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya pada narasumber saya, yaitu Alan. Untuk saudara Alan, bagaimana rasanya kuliah online kurang lebih 2 semester ini? Untuk Alan, silakan dijawab. Ya, terima kasih kepada saudara Irfan yang telah bertanya. Kalau menurut saya, kuliah online ini ada sukanya, ada dukanya. Apalagi kalau online, jaringan susah gitu kan. Nggak semua dari kita bisa memiliki jaringan yang lancar. Nah, itulah Irfan. Jadi kurang lebih sama seperti kendala di universitas kita, yaitu jaringan. Kita melalui Zoom ini karena ya terkait COVID, jadi kita nggak bisa ketemu langsung karena kita susah untuk protokolnya. Jadi untuk pertanyaan kedua, apa kendala terbesar dari kuliah online? Ya kebanyakan dia sama mahasiswa kan. Silakan dijawab. Kendala terbesar sudah pasti ya hilangnya jaringan. Apalagi saat meet. Kadang juga ketika kita lagi browsing, webnya error ketika mau ngumpulin tugas. Apalagi nanti kalau kita meet gitu kan, paket kita habis karena boros penggunaan paket pada Meet. Belum lagi waktu ada video tutorial yang diberikan di YouTube kepada dosen-dosen. Oke. Dan untuk yang ketiga, apa keuntungan dari kuliah online yang berdampak positif bagi Anda gitu? Karena pasti ada dampak positifnya. Apa? Ya tentunya ada dampak positifnya. Dampak positifnya kalau kuliah online ini kan kita nggak perlu bayar kos, kita nggak perlu ngeluarin uang makan, terus uang jajan karena kita karena kita di rumah. Terus kan masih ada, kita sebagai anak kan masih tanggungan orang tua gitu, jadi makan masih sama orang tua, tempat tinggal sama orang tua. Terus keuntungannya kalau online ini kan ada juga yang pemerintah memberikan bantuan seperti paket. Cuman paketnya emang agak boros, kadang juga suka hilang-hilang jaringannya. Kalau di bidang sosial lah, enaknya kuliah online ini kita bisa belajar hal-hal yang lain, kayak belajar public speaking, belajar lingkungan di sosial masyarakat. Terus di bidang-bidang lainnya kita bisa bantu-bantu orang tua, kayak berkebun atau kegiatan orang tua yang lainnya. Gitu sih, Irfan. Oke. Untuk yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana sistem PBM yang diberikan universitas atau dosen yang mengajar diri Anda gitu? Kalau di kampus saya, Irfan, proses PBM-nya, sistemnya, ada beberapa dosen yang mengusahakan untuk meet setiap minggu. Tapi kadang emang nggak efektif. Terlebih kan kita emang setiap mahasiswa itu kan nggak memiliki jaringan yang mumpuni gitu. Kadang ada juga teman saya waktu di rumah, katanya kalau jaringannya lampunya mati, jaringan hilang, Irfan. Terus dia nyari jaringannya itu enggak pula dekat
jauh harus pakai motor, belum lagi kalau cuacanya nggak bagus. Apalagi pas waktu meet itu kan kadang nggak cuma jaringan mahasiswa aja yang susah, kadang juga jaringan dosen yang susah, karena emang terbiasa gitu kan online tahun ini. Terus dosen ini belum tahu betul gitu gimana solusinya online ini. Dan dosen juga ada beberapa tutorial video-video di YouTube, cuman mahasiswanya ini ada juga yang paham, ada juga yang enggak. Kadang kita para mahasiswa ini takut Irfan mau tanya materi mengenai mata kuliah yang diberikan gitu. Ya. Apalagi kita hitung-hitungan kan, saya akuntansi gitu. Belum yang praktek-praktek. Nah, gitu Irfan. Untuk yang terakhir nih, apa harapan untuk kedepannya gitu, maupun online ataupun offline gitu, harapannya gimana? Ya, harapan saya pada kampus sih semoga aja tetap cepat belajar offline, karena ya emang proses PBM nih kita warga Indonesia belum terbiasa untuk belajar online, karena emang belajar offline nih menurut saya lebih efektif, terus lancar. Lagi di pelajaran mata kuliah PBM waktu offline, kita bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, juga bisa ikut organisasi, bisa juga tahu gimana sih cara hidup di kampus, gimana sih cara hidup di kos. Nah itu. Terus harapan saya jika masih online, saya harap dosen bisa lebih jelas dalam menjelaskan materi yang diberikan dan memberikan keringanan bagi mahasiswa yang terkendala jaringan. Toleransi lah istilahnya Irfan. Nah gitu Irfan. Oke, baiklah, nampaknya segitu saja pertanyaan dari saya untuk wawancara kali ini. Dan kesimpulannya yang saya dapat adalah yaitu banyak juga kerugian dari kuliah online dibandingkan positifnya. Cuman bagian positifnya kita bisa untuk lebih menghemat biaya untuk kuliah, itu melalui kos. Jadi kita nggak kesusahan gitu waktu pengeluarannya selain untuk bayar UKT kan. Tapi kekurangannya cukup banyak, yaitu dari jaringan. Habis itu protes dosen karena kita telat absen. Biasanya dosen tuh membatasi kita untuk absen kadang 10 menit 20 menit, tiap dosen beda gitu kan. Jadi banyak kendala. Apalagi waktu meet kadang ada dosen yang langsung menerangkan pakai papan tulis dan kualitas gambarnya bisa dibilang kurang bagus. Jadi agak terganggu bagi mahasiswa. Jadi bisa dibilang untuk 2 semester ini kebanyakan mahasiswa merespon tidak efektif, karena hampir tidak istilahnya ilmunya tidak dapat untuk disimpan, diserap ke otaknya. Soalnya kebanyakan kan dari daring ini membuat dari PDF yang dicetak tuh sedikit gitu, kadang cuman untuk difoto terus dikirim ke dosen dan kebanyakan nggak dibaca ulang. Jadi istilahnya kurang efektif untuk online ini. Baiklah, saya akhiri untuk presentasi tentang wawancara ini untuk tugas pengantar psikologi. Dan terima kasih untuk teman saya sebagai narasumber, Alan Iksan Permadi. Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.